Bu. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kelas 11 ya. Kelas 11 KI 2. Kita kembali lagi di mapel proses industri kimia. Materinya adalah tentang pembuatan soda kaustik, soda abu, dan asam klorida. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah share beberapa materi, sudah pernah meminta kalian untuk menonton videonya terkait dengan pembuatan soda abu atau natrium klorida dan asam klorida. Sudah ditonton, sudah dikirimkan tugasnya ya. Ini saya lihat masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, nanti bisa diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain ya. Untuk pembuatan soda kaustik, soda abu, dan asam klorida itu masing-masing berkaitan antara satu sama lain. Di sini yang paling berperan adalah kemarinnya sudah membuat garam dapur. Nah, garam dapurnya itu digunakan untuk ya, mic-nya bisa dimatikan dulu ya supaya tidak ada suara yang lewat. Nanti mic-nya bisa digunakan kalau mau tanya ya Mbak ya, Mas ya. Saya lanjut lagi ya. Kemarin kan sudah menonton video pembuatan soda abu dan asam klorida, di mana ternyata dalam pembuatan soda abu dan asam klorida itu menggunakan NaCl sebagai bahan dasarnya ya. Ada NaCl di situ, sehingga yang pertama kali kita pelajari adalah pembuatan NaCl terlebih dahulu. Kemarin sudah membahas tentang soda abu dan asam klorida, nanti kita bahas lebih sedikit. Tapi di sini saya akan membahas dulu tentang apa itu soda kaustik. Sudah pernah dengar soda kaustik, Winda, Anggi, Iwan? Oh, ada Iwan. Soda kaustik itu rumus kimianya apa ya? Iwan? Soda kaustik rumusnya apa, Iwan? Enggak, Bu. Soda kaustik. Rumusnya? Bentar, Bu. NaOH ya, natrium. Wah. Natrium hidroksida, NaOH. Nama lainnya atau nama dagangnya adalah soda api atau soda kaustik. Nah, yang pertama kita pelajari adalah sejarah industri dari soda kaustik itu sendiri. Yang perlu kalian ketahui di sini, industri soda kaustik itu sering disebut juga industri klor alkali. Kenapa disebut sebagai industri klor alkali? Karena di sini nanti selain NaOH hasilnya juga ada klor. Klor itu rumus kimianya Cl2 dan ada alkali. Alkali itu berarti Na itu sendiri ya. Selain itu nanti juga akan dihasilkan H2 atau gas hidrogen dalam proses pembuatan dari soda kaustik itu sendiri. Nah, prinsipnya dari pembuatan NaOH ini adalah dengan menggunakan prinsip proses elektrolisis. Elektro itu berartinya listrik ya. Artinya menggunakan peran listrik, di mana listrik tersebut akan diubah dari bentuk semula yaitu listrik menjadi energi kimia. Nanti di situ menggunakan katoda dan anoda. Katoda itu sebagai kutub negatifnya, di mana dalam katoda itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan anoda sebagai kutub positifnya. Kutub positif nanti, kutub positifnya akan terjadi reaksi oksidasi. Reaksinya menghasilkan gas hidrogen ya atau H2, gas klorida atau gas klorin, dan NaOH. Metode yang digunakan banyak sekali dalam proses NaOH ini. Ada reaksi yang asli, kemudian seiring berjalannya waktu nanti ada reaksi proses Leblanc. Dan kemudian nanti setelah Leblanc
dilakukan proses mengkonversi asam klorida gas yang menjadi klorin dengan katalis tembaga klorida. Dan kemudian ada proses Wheeldon dan ada yang terakhir yang paling efisien ternyata adalah proses elektrolisis itu sendiri. Sekali lagi, elektrolisis adalah proses yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia yang menggunakan peran katoda dan anoda serta larutan elektrolisis atau elektrolit. Larutannya bisa menghantarkan listrik ya. Dalam hal ini larutannya adalah NaCl. Kemudian bahan baku dari pembuatan NaOH. Di sini bahan baku itu ada dua, ada bahan baku utama atau bahan baku tambahan atau bahan baku samping. Bahan baku utamanya adalah larutan garam atau krim 20-25% NaCl yang kemarin sudah kalian pelajari cara pembuatannya ya. Kemudian ada air, ada Na2CO3 dan ada listrik karena tadi menggunakan prinsip elektrolisis ya. Kemudian ada bahan baku samping atau bahan baku tambahan. Yang digunakan adalah larutan elektrolit, ada larutan asam sulfat, rumusnya H2SO4 ya. Kemudian ada merkuri atau Hg dan asam klorida HCl. Itu bahan bakunya dari pembuatan soda kaustik atau NaOH. Berikutnya ada jenis-jenis pembuatan soda kaustik. Secara umum itu menggunakan prinsipnya adalah elektrolisis tadi ya. Ini gambar dari proses elektrolisis. Elektrolisis berarti tadi menggunakan anoda, kutubnya kutub positif, dan katoda kutub negatif. Ini dialiri oleh listrik ya. Dialiri oleh listrik yang mengarah dari anoda ke katoda. Kemudian di sini larutan yang digunakan adalah elektrolit NaCl, Na+ dan Cl-. Nah, sifat dari elektrolisis di sini ada anoda tadi kutubnya positif. Berarti kalau kutub positif selalu akan bergabung dengan kutub negatif. NaCl, Cl-nya negatif, berarti Cl nanti akan menempel di sekitar anoda dan Na akan menempel pada sekitar katodanya. Ini di katoda dihasilkan soda kaustik serta hidrogen, gas hidrogen ya di katodanya karena Na di sini yang menempel. Kemudian di anodanya adalah klorin atau gas klor ya. Nah, di sini rancangan dari proses elektrolisis harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur satu sama lain. Karena kalau bercampur nanti terjadinya bukan NaOH yang dibentuk, tapi mungkin bisa klorin atau bisa zat yang lainnya. Sehingga yang tadinya tujuannya untuk membuat NaOH, kalau misalnya tidak ada sekatnya, maka tidak jadi NaOH, malah jadinya zat yang lainnya. Gitu ya. Itu yang pertama, prinsipnya adalah prinsip elektrolisis. Nah, kemudian selain proses elektrolisis, tadi kan perlu ya di elektrolisis perlu 3 macam rancangan yang supaya Na dan Cl-nya itu setelah dielektrolisis tidak bercampur lagi sehingga nanti di akhir dihasilkan NaOH. Nah, jenis rancangan sel pada proses elektrolisis ini terbagi menjadi sel diafragma yang pertama, kemudian sel membran, dan yang terakhir adalah sel merkuri. Ada 3 macam ya sel, diingat-ingat, diafragma, membran, dan merkuri. Yang pertama adalah sel merkuri terlebih dahulu. Sel merkuri di sini menggunakan anodanya adalah grafit atau C atau bisa juga titanium, artinya yang bersifat inert ya, reaksi. Kemudian katodanya menggunakan pelang aliran raksa karena tadi di sini selnya adalah sel merkuri, maka yang digunakan adalah raksa Hg. Hg itu merkuri alias raksa gitu ya. Kemudian di sini sel merkuri menghasilkan konsentrasi larutan kaustik soda yang paling tertinggi dari ketiga jenis sel yang lainnya.
Jadi kan tadi ada sel diafragma, ada sel membran, ada sel merkuri. Nah, yang paling bagus adalah sel merkuri ya. Di sini dilihat untuk gambar dari proses sel merkurinya menggunakan Hg ya. Hg-nya masuk, kemudian Hg yang keluar. Prosesnya namanya tetap elektrolisis, di mana anodanya tadi adalah grafit, anoda kutub positif ya. Anodanya grafit, dan kemudian katodanya adalah raksa. Ini menggunakan voltase yang lebih tinggi dibandingkan ya sekat atau rancangan sel yang lainnya. Harus menggunakan voltase yang lebih tinggi, memerlukan energi listrik yang lebih tinggi, maka dari sini muncul juga kerugian yang cukup besar, terutama kerugian dalam proses pengolahan limbah dari merkuri. Merkuri itu bersifat merusak ya, jadinya tidak bisa dibuang semena-mena atau dibuang seenaknya ke lingkungan sekitar. Jadi harus melalui suatu proses tertentu juga. Maka kelebihan ini menimbulkan suatu pemikiran bahwa harus menggunakan rancangan sel yang lain. Nah, kemudian di sini ada diagram alir elektrolisis dari sel merkuri. Ini diagram alirnya berbentuk blok ya, diagram blok. Artinya terbentuk dari kotak-kotak. Yang pertama adalah garam masuk dulu. Garam setelah masuk nanti dijenuhkan dengan air, dan kemudian akan terbentuk air garam yang belum murni. Dari air ini nanti diendapkan, kemudian nanti muncul dua fase. Ada fase filtrat dan ada fase residu atau sisa. Yang digunakan adalah fase filtrasinya atau filtratnya. Didinginkan dan baru hasil pendinginan dari NaCl ini dielektrolisis dengan sel merkuri. Tadi kan merkurinya dengan Hg ya, dan amalgam. Nah, di sini pada proses elektrolisis akan terbentuk pendinginan. Ketika dikeringkan nanti sebagian ada yang berbentuk klorin. Terbentuk klorin, dan kemudian jika amalgamnya ini diuraikan, didinginkan, nanti akan terbentuk H2 atau gas hidrogen. Dan di sini terbentuk juga merkuri yang nanti setelah diolah limbahnya bisa dibuang di lingkungan sekitar dengan proses tertentu ya. Kemudian kalau larutan kaustiknya Na-nya berarti didinginkan dan kemudian dibuang. Di sini juga akan terbentuk merkuri, disimpan untuk kemudian nanti diproses menjadi NaOH. Jadi setelah yang tidak bisa diubah menjadi NaOH, H2 dan Cl2 ini nanti dibawa lagi ke atas, difiltrasi untuk kemudian diproses secara ulang dari awal. Diendapkan dulu, difiltrasi, kemudian diuraikan dan kemudian dielektrolisis lagi. Gitu ya. Jadi pada proses sel merkuri tetap yang dihasilkan NaOH atau soda kaustik, ada H2 atau gas hidrogen dan gas klorin atau Cl2. Itu untuk sel merkuri. Diingat-ingat merkuri berarti artinya Hg, berarti raksa gitu ya, menggunakan proses raksa sebagai rancangan sel untuk memisahkan Na dan Cl-nya. Nah, itu yang pertama merkuri. Yang kedua adalah sel diafragma. Ini adalah gambar dari sel diafragma. Diafragma ya. Diafragma menggunakan katode dan anode yang dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma. Jadi ada sekatnya namanya sekat diafragma, ini sekatnya ya. Na dan Cl supaya tidak bergabung. Dan di sini fungsinya diafragma adalah mencegah bercampurnya gas hidrogen dan gas klor. Sebab kenapa? Nanti kalau hidrogen dan klor itu gabung jadi satu, bercampur, nanti akan terjadi ledakan. Kalau meledak, jadi NaOH-nya tidak malah berhasil ya, malah jadi rugi. Bahkan membahayakan orang yang memproses NaOH itu. Alasannya yang pertama safety karena bisa menimbulkan ledakan. Yang kedua nanti selain NaOH di sini gas hidrogen dan klornya harus dipisah. Yang kedua adalah prosesnya bisa menjadi hasil yang lain bukan NaOH lagi jika yang direaksikan adalah
apa tadi? Hidrogen dan klor gabung jadi Na, nanti jadinya mungkin natrium hipoklorit, sedangkan yang akan kita buat adalah NaOH ya tadi. Nah, kemudian ini gambarnya. NaCl disekat oleh sekat diafragma, ada gas klorin, ada gas hidrogen yang tidak boleh bergabung menjadi satu, yang kemudian dipisahkan, dan nanti akan terbentuk NaOH dengan konsentrasi 50% sodium hidroxide solution. Jadi yang dihasilkan adalah 50% NaOH. Di sini digunakan arus DC yang dialirkan melalui sel agar elektrolisis larutan natrium klorida arahnya dari anoda ke katoda ya. Jadi kalau elektrolisis itu listriknya harus dari arah anoda ke katoda, dari kutub yang positif ke kutub yang negatif karena alirannya listrik ya, yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Itu ya. Silakan yang baru bergabung bisa chat dulu di kolom chat namanya untuk daftar hadir yang bergabung di Zoom ya. Jangan sampai ketinggalan. Gabung dulu kemudian chat namanya. Ini ada dua ya, baru dua. Gambarnya di sini untuk sel diafragma. Nah, ini gambarnya jelas enggak? Indah, Ines, Iwan, jelas enggak Iwan? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Gambarnya adalah di sini sel dari diafragma, diafragma ya. Air dan garam. Kenapa? Ya. Jelas ya? Iya, Bu. Jelas. Oke, lanjut ya. Air di sini dicampur dengan garam NaCl, kemudian dilakukan penjenuhan sama seperti tadi ya, diendapkan, difiltrasi, baru dielektrolisis sama seperti tadi. Garamnya diendapkan, disaring, kemudian baru dielektrolisis. Nanti akan terbentuk 3 fase, ada gas klorin, ada H2 dan ada kaustik atau NaOH. Nah di sini NaOH-nya mengalami pemekatan, pendinginan, kemudian disimpan sehingga menjadi NaOH. Sedangkan di proses pemekatan yang tidak bisa dilanjutkan ke pendinginan, garamnya diubah lagi ke proses penjenuhan air, berarti dari awal lagi. Kemudian turun, kemudian dielektrolisis lagi sampai nanti jadi NaOH. Kemudian selain NaOH juga dihasilkan H2 atau gas hidrogen dan gas klorin. Jadi di sini elektrolisis melibatkan berbagai macam gas. Dalam prosesnya harus hati-hati karena gas sifatnya adalah gampang meledak ya. Jadi harus dilakukan suatu pengendalian yang betul sehingga nanti dalam proses pembuatannya pun tidak mengganggu keselamatan atau tidak mengancam keselamatan yang membuat ya. Itu untuk sel diafragma atau diafragma sama ya. Kemudian yang terakhir adalah sel membran atau sel yang terbentuk dari membran. Di sini ada ruang anoda dan ada ruang katoda yang dipisahkan oleh suatu membran. Membrannya di sini beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan menghasilkan produk yang lebih murni dan lebih pekat juga. Garam berarti nanti yang dia gunakan adalah prin ya. Ini larutan natrium klorida jenuh yang mengandung ion Na+ dan Cl- dialirkan ke ruang anoda. Anoda positif ya. Sedangkan pada ruang katoda diisi air murni. Satu arah ke arah tadi, aliran listriknya juga DC, kemudian dialirkan pada sel tersebut. Ini ada garam, ada air. Jadi untuk yang anoda yang diisi adalah garam, yang di katodanya adalah air murni yang nanti diberi sekat atau membran. Membran ini berfungsi untuk penukar ionnya, ion positif, ion exchanging, artinya penukaran ion ya, sehingga nanti di akhir dihasilkan NaOH.
Nah, kemudian kita lanjut ke diagram bloknya dari pembuatan dengan membran, elektrolisis dengan sel membran. Yang pertama tadi sama garam dilarutkan dalam air sehingga menjadi larutan garam, kemudian dimurnikan, kemudian nanti dari pemurnian itu dilakukan pemurnian dengan penukaran ion. Tadi kan prinsipnya dengan penukar ion ya. Kemudian larutan encer dan nanti dielektrolisis lagi, dikasih membran tengahnya, nanti Na-nya akan gabung dengan OH sehingga menjadi soda kaustik yang pekat. Gitu ya. Oke. Ya, ini waktunya sisa tinggal 10 menit. Jika nanti masih kurang, nanti akan saya buat Zoom yang kedua ya. Berarti artinya ini ada 2 macam jilid, 2 macam Zoom. Nanti bisa gabung lagi ya. Kalau ini mati ya. Ya, Bu. Bu, Saya kirimkan link. lanjutannya jam berapa, Bu? Kenapa? Lanjutannya jam berapa? Ini habis ini langsung. Bu, nanti sih, Bu. Ya, biar cepat, biar langsung selesai. Nah ini ya, Bu. ada membran selektif. Yang terakhir dihasilkan soda kaustik atau pemekatan. Kemudian di sini ada 3 macam, ada sel merkuri, ada diafragma dan ada diafragma dan membran. Di sini ada perbedaan antara ketiga macam sel elektrolisis tersebut. Yang paling bagus adalah pada proses merkuri, 50% konsentrasi kaustik yang dihasilkan, energi listriknya tapi yang paling besar juga, 3100. Tingkat pencemaran lingkungannya pun yang paling tinggi karena hasilnya tadi merkuri ya. Kemudian di sini untuk yang membran adalah yang tengah-tengah 33%. Tapi di sini energi listrik yang digunakan adalah yang paling rendah. Jadi yang paling bagus itu hasilnya merkuri, tapi yang paling aman untuk lingkungan adalah membran. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ini ada keunggulan dan kelemahan dari industri klor alkali, merkuri, diafragma, dan ada sel membran. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, merkuri tegangan listriknya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian kalau diafragma, NaOH-nya pekat dengan kemurnian yang paling tinggi ya. Kelemahannya listriknya tinggi, sama seperti yang merkuri ya. Kemudian kalau yang membran, di sini proses membran tidak menggunakan bahan beracun dan hemat listrik juga. Nah, untuk yang kegunaannya, kegunaan dari soda kaustik. Kegunaan dari soda kaustik yang pertama adalah industri pulp atau industri pekat. Di sini bahan baku pada proses pulping atau bleaching, pemutih. Kemudian ada proses daur ulang kertas, ada proses pengolahan air. Kemudian yang kedua adalah untuk industri tekstil. Pada proses pewarnaan kain ya. Yang diwarna adalah serat dari kainnya. Yang berikutnya adalah proses kegunaan yang lain, industri minyak. Oh ini belum, pembuatan sabun. Digunakan pada proses saponifikasi dan untuk surfaktan anionik. Sudah pernah membuat sabun ya dulu kelas 10. Nah, itu ada NaOH-nya, fungsinya adalah proses saponifikasi. Kemudian ada industri minyak dan gas bumi untuk eksplorasi produksi pemrosesan minyak dan gas alam. Proses produksi aluminium untuk melarutkan biji bauksit. Industri kimia untuk proses industri kimia hilir, misalkan obat-obatan, cat, tinta. Dan terakhir ada netralisasi minyak
atau netralisasi dengan soda kaustik ya. Dinetralkan artinya kalau pH-nya lebih dari 7 berarti ditambahkan asam atau kebalikannya ya. Untuk penetralan pH-nya biar netral. Dan kemudian tadi selain NaOH kan dalam elektrolisis dihasilkan juga Cl2 atau gas klorida. Ini fungsinya untuk desinfektan, obat-obatan, sama untuk pap kertas juga. Untuk klorida dalam proses bahan baku ekstraksi, halogen untuk pupuk tanaman, klorin. Fungsi klorin di sini untuk biasanya kaplorid itu juga ada natrium klorin ya. Makanya klorid. Kemudian yang terakhir proses sampingnya adalah gas hidrogen atau H2 sebagai bahan bakar, pembangkit kalor dan sel bahan bakar, sebagai pendingin rotor, sebagai pencampuran dari gas nitrogen. Itu untuk kegunaan soda kaustik, kegunaan Cl2 dan H2 yang dihasilkan dari proses elektrolisis dengan menggunakan 3 rancangan sel. Ada sel membran, ada sel diafragma atau diafma, kemudian ada dari proses merkuri. Itu ya untuk NaOH. Yang kemarin kalian sudah bahas, sudah kerjakan videonya adalah tentang soda abu ya. Ada materinya bisa dilihat di sini, alamatnya, kemudian untuk diagram alirnya juga ada di sini ya, nanti bisa kalian klik. Kalau videonya kemarin kalian sudah tonton, soda abu atau natrium karbonat diproses sama dengan garam dapur dengan menggunakan beberapa chamber atau proses solvay ya. Kemudian untuk yang asam klorida juga sama, nanti bisa kalian lihat di channel YouTube ini ya. Kemarin mungkin materinya belum kalian lihat, bisa kalian lihat di sini. Kalau videonya sudah kalian kerjakan kemarin ya, sudah disingkat, sudah diringkas dengan bagus. Tapi ada beberapa yang belum mengumpulkan, masih saya tunggu ya. Nah, ternyata alhamdulillah sudah sampai di materi akhir. Terima kasih. Tadi berarti saya hanya menjelaskan materi tentang NaOH saja, pembuatan NaOH, karena di video tidak ada penjelasan tentang NaOH-nya. Untuk penjelasan tentang soda abu dan asam klorida, nanti kalian bisa lihat di link dari YouTube yang sudah saya sertakan ya. Silakan dipahami betul, materinya singkat cuma 5 menit 6 menit. Nah, dari situ kalian bisa memahaminya. Tidak perlu dihafalkan karena ini bukan untuk dihafalkan ya, hanya untuk dipelajari dulu saja. Gitu ya. Kalau untuk sesi tanya jawab, sepertinya kok waktunya mepet ya, tinggal 2 menit lagi ya. Nanti untuk tanya jawab bisa dijapri saja. Bisa japri ke Bu Eni. Itu ada Fatin sama Silva. Di sekolah kok Mbak? Iya, kalian kalau misal mau Zoom, tidak ada kuota, bisa ke sekolah saja, enggak apa-apa ya. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak. Jadi masih ada koneksinya ya. Kalau misal masih ada di rumah, masih ada kuota ya pakai kuota, enggak apa-apa. Itu ya. Untuk sesi tanya jawab silahkan nanti bisa dijawab saja ke saya, karena kalau sesi jawab sekarang waktunya tidak memungkinkan. Sekali lagi yang sudah bergabung tapi belum chat, silahkan di-chat dulu namanya siapa, biar nanti kedeteksi yang ikut Zoom itu siapa saja ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Waktunya ya. Nanti ulangannya akan saya share di link YouTube. Nanti saya bagi ya alamatnya ya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan Bu, tapi kok waktunya sudah mepet, enggak apa-apa ya.
Sekali lagi bisa japri di saya. Yang belum chat silakan di kolom chat terlebih dahulu sertakan namanya siapa. Itu ya Mbak ya. Yang chat baru berapa ini? Sedikit. Ada yang bergabung sekitar 20 orang. Alhamdulillah. Separuh lebih ya. Terima kasih atas partisipasi kalian.